saya menyikapi begitu Kapolda ada instruksi ketegasan, ini udah saya anggap udah darurat lah. Ini berandal di jalan yang bawa senjata ini. Jadi saya kalau boleh bilang bukan gangster nih, berandalan di jalan motor, pakai motor, tapi bawa senjata. Itu sebenarnya kan dampaknya luar biasa karena membabi buta. Kalau tanpa mengenal waktu, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Nah ini yang saya khawatirkan, anak-anak yang masih usia sekolah itu ada satu kekhawatiran nanti tidak tahu menahu, akhirnya diajak-ajak, juga lagi duduk-duduk di mana tempat, kadang-kadang jadi korban. Langkah-langkah saya setiap hari Senin itu kita pembinaannya dari Polsek, Mas. Hari Senin kemarin dari Polres. Terus kemarin saya minta audiensi dengan seluruh Kapolsek yang ada di Kabupaten Tangerang, minta pendataan dan penanganan pembinaannya seperti apa. Kalau misalnya ini dianggap masih di bawah umur, tapi kan yang kita lihat nih perbuatannya itu udah lebih dari orang dewasa, udah menakutkan, udah mengerikan, udah mengkhawatirkan. Jadi saya menginginkan adanya satu ketegasan. Syukur dari Muspida ini membuat satu bakor, polisi, tentara, Pol PP, camat, sampai kepala desa, ya seluruh masyarakat lah. Jadi semua ikut serta, jangan sampai menyalahkan sekolahan, karena di sekolah itu cuman 5 jam, yang lama itu di luar sekolah. Jadi ketika 5 jam udah pasti saya pikir ya baik-baik aja. Nah kejadian ini kalau pulang jam 12, kejadiannya kadang-kadang subuh, kadang-kadang jam 10 malam. Nah ini tugas siapa gitu loh. Persoalan gangster yang marak di mana-mana, khususnya Provinsi Banten, tidak bisa kita anggap remeh. Kami dari DPRD Provinsi Banten khususnya tentu berupaya untuk melakukan komunikasi dengan para pemangku kebijakan, tentu saja lewat pimpinan kami. Ya, kebetulan saya ada di Komisi 5, tentu juga pimpinan-pimpinan di setiap komisi akan mendiskusikan dengan pimpinan DPRD dan memberikan ruang komunikasi diskusi tentunya dengan pemerintah Provinsi Banten dan juga institusi vertikal TNI Polri. Ya, tentu saja ini menjadi pelibatan semua. Hal yang paling penting adalah kalau kita lihat dari aktivitas yang ada, itu umumnya anak-anak yang masih butuh perhatian kita semua. Ya, di bawah usia 20 tahun, ada bahkan yang masih SLTP. Nah ini tentu saja tidak mungkin Dewan Guru, sekolah, kemudian institusi terkait memberikan contoh-contoh yang tidak baik, kan tidak mungkin. Pasti yang diajarkan itulah yang terbaik. Nah persoalannya kok bisa seperti itu? Nah ini yang harus kita urut secara cermat, kita mencoba untuk bisa mensinkronkan sebenarnya program apa yang tepat untuk mereka-mereka ini sehingga tidak sampai menjadi presiden buruk ke depan. Targetnya adalah eliminir kegiatan-kegiatan gangster di seluruh wilayah khususnya Provinsi Banten. Kemudian tindak secara tegas sesuai dengan tata aturan yang ada. Bagi yang sudah dilakukan penangkapan ataupun razia, dilakukan penguatan terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh mereka, sehingga edukasi ini menjadi penting. Dekadensi moral akhirnya akan kita coba
sikapi secara khusus, kan ini sudah ada pada persoalan kontekstual moralitas kita. Kalau bicara di SMK Citra Nusantara ini, saya yakin ya, pembinaan yang dilakukan oleh ketua yayasan, direktur pendidikan, kepala sekolah, dewan guru, wali murid, termasuk muridnya itu sendiri, seluruh lingkungan, ya tentu saja pasti tidak ingin adanya hal-hal yang dimaksud. Dengan menyekolahkan mereka ke Citra Nusantara, ya kita ingin juga menjadi ikon bahwa seluruh orang tua wali murid yang menyekolahkan di Citra Nusantara ini akan menjadi nyaman, anaknya bisa bersekolah dengan baik, menempa ilmu sesuai dengan harapannya dan hasil dengan yang baik tentunya. Tawuran rasain aja, kita rasain kalau kita tawuran kemudian kena bacok, kalau tawuran kita kena tusuk bisa mati, dan bukan cuma sekedar mati, mungkin bisa menyusahkan orang tua kita. Buat anak-anak kalau bisa jauhin namanya tawuran ya, jauhin. Yang penting ya kita jaga silaturahmi kita, teman dan sahabat. Nah, jauhi namanya tawuran, kalian jauhin ya. Di mana letak nikmatnya? Nggak ada nikmat-nikmatnya. Ketika kita ketusuk, sakit ataupun mati, nggak ada enak-enaknya. Apalagi menyusahkan orang tua dan menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Jadi sebelum tawuran pikirin dulu. Ketika ada yang ngajak, ketika nggak ada manfaatnya dan bahkan sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan, lebih baik tinggalkan. Kita cari yang bermanfaat dan tentunya kita kumpul dengan orang-orang baik. Insya Allah kita akan kebagian baik. Pokoknya kita jaga iman kita, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan keberkahan. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.